Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Saya bisa duduk di tempat ini dan antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa melangkahkan kakinya ke tempat ini. Itu dikarenakan Allah menginginkan kebaikan buat kita. Maka tiada yang pantas untuk dipuji, tiada yang layak untuk dipuja kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dan kita berikrar dalam setiap rakaat salat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berikrar bahwa alhamdu itu tidak pernah berubah. Apapun kondisi yang kita hadapi, sebesar apapun musibah yang menimpa kita, tetap alhamdulillah. Pujian dan sanjungan itu milik Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Dan di antara tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meniti jalan kebenaran, mereka banyak bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Allah, bayangkan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bumi ini segala isinya, Allah yang menciptakan langit 7 lapis, Allah yang menciptakan surga dan neraka dengan segala kenikmatannya. Allah bersalawat kepada Nabi. Dan malaikat-malaikat Allah yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista, mereka pun bersalawat kepada Nabi. Lalu kita nih yang ngaku beriman, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman saja. Yang nggak beriman silahkan ditutup telinganya, nggak perlu didengarkan. Karena panggilan Allah ini ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa kata Allah? Kalian wahai yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyaklah bersalawat kepada beliau. Langkah-langkah kita, duduk kita, ya. Apalagi mungkin yang sering di rumah, ibu-ibu sambil goreng, sambil nyapu, ucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Terus. Dan rasakan apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 janji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan diterima oleh orang yang banyak bersalawat. Maka terkadang kita lebih banyak omong kosongnya, lebih banyak ngomongin orang daripada bersalawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka yang banyak bersalawat, "Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk." Kalau kau banyak bersalawat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka Allah Jalla Jalaluhu akan menghilangkan kegundahan dari hatimu. Para jamaah kita di masa sekarang ini banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres. Berapa banyak istri yang mengadukan suami, berapa banyak suami yang repot sama istrinya,
Bagaimana beberapa orang tua diganyang sama anak-anaknya untuk cari ketenangan. Banyak-banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yughfar laka dzambuk. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Hampir tiap hari kita berbuat dosa, dan dengan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosa kita. Dan doa sapu jagat yang kita baca terus apa sih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah dengan bersalawat kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat rahimakunallah. Saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini. Sekali lagi itu karena rahmat Allah kepada kita semuanya. Saya pikir jam 8 ini sudah ngantuk semua orang Banyuwangi. Tapi ternyata baru mulai ngantuk, Ustaz. Tapi insya Allah lah, kita nggak panjang-panjang. Sampai jam berapa panitia? 11:30? Insya Allah. Sampai selesai insya Allah. Antum sabar, nggak panjang-panjang insya Allah. Tapi semoga selesai kajian ini kita mendapatkan faedah lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu. Nih, salah satu standar, salah satu ukuran kita ini dicintai Allah apa enggak? Terkadang orang mengatakan, "Ya Allah Ustaz, ana ini rezekinya banyak Ustaz. Tandanya Allah cinta sama ana." Belum tentu. Karena Allah berbagi dunia ini kepada orang kafir, bahkan ada yang jauh lebih kaya dari kita. Dan orang kafir. Kalau harta itu bukti cinta Allah, maka bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Berarti Allah nggak cinta sama dia. Bukan. Ukurannya bukan itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Allah bila menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah bikin tuh orang belajar agama. Belajar apa? Bukan kedokteran, bukan matematika, tapi agama, jamaah. Kenapa? Dengan agama nih kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita tahu mana yang dicintai Allah dan mana yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau kita terus belajar urusan umum, maka kita tidak akan pernah tahu. Usahakanlah untuk menyisihkan waktu setiap bulannya sekali datang kajian, nggak apa-apa. Tapi kita terus ada isi ilmu agama untuk kita. Ketika fitnah datang menyapa, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita berbicara tentang bagaimana sikap kita, kita harus mengetahui apa makna dari fitnah itu sendiri. Biasanya ibu-ibu sering ngomong, fitnah itu lebih keji dari pembunuhan. Fitnah yang gimana? Kata fitnah di Al-Quranul Karim, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Yang dimaksud itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah yang dimaksud adalah kekufuran. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Fitnah yang dimaksud adalah kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrik terhadap orang Islam. Itu yang lebih buruk daripada pembunuhan. Kemudian para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan." Takutlah kalian terhadap fitnah. "La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, yang fitnah itu tidak menimpa terhadap orang-orang zalim saja. Bukan hanya orang zalim yang terkena fitnah. Bahkan orang-orang soleh pun terkena fitnah itu. Kalian takutlah
dengan fitnah itu. Berarti ada fitnah jamaah yang bakal menimpa orang yang soleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang istrinya, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan hancur? Apakah kita akan diazab sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, idza kathurul khabath." Iya. Kalian akan hancur. Walaupun di tengah-tengah kalian masih banyak orang yang soleh, kalau kemungkaran dan kekejian itu sudah merajalela. Dibiarkan kemungkaran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fitnah ini, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Semuanya jamaah. Bahkan Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun meninggal dunia. Allah mengatakan kepada beliau, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Muhammad, kau bakal mati dan semua bakal mati. Sudah ketentuan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Jalla Jalla, kita menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dengan keburukan, kejahatan, dan kebajikan. Dengan harta. Sebagai apa? Fitnah. Itu ujian. Itu adalah sesuatu yang akan menentukan sikap seorang muslim. Tatkala dia menghadapi fitnah tersebut, apakah dia tetap kokoh dalam keimanannya atau dia akan terbalik. Dan berapa banyak jamaah orang yang difitnah dengan harta jarang ke masjid. Kita lihatlah, kalau kita lagi seneng, lagi nggak punya utang, lagi banyak rezekinya, dengar azan di masjid, duduk di rumahnya majelas sama syarab gahwa, cukuplah ana ambil satu. Masjid pahalanya berapa? 27. Di rumah 1. Ketika banyak utangnya, sebelum azan datang ke masjid. Insya Allah. Sampai istrinya bingung. "Bang, mau kemana bang?" "Masjid," kata dia. Masya Allah. Terkadang istri harus berdoa semoga suaminya ada utangnya, sehingga sering ke masjid gitu kan. Betul jemaah. Sebagian orang itu ketika difitnah dengan harta, dengan dunia, banyak yang lupa. Tapi tatkala difitnah dengan keburukan, subhanallah, sholat malam dia bangun. Dia tidak akan menyia-nyiakan. Ketika naik kendaraannya, dia akan terus berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berangkat ke tempat kerjanya, dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah bagi dia adalah sesuatu yang berat, yang membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, fitnah itu tidak ada waktu khusus. Dia terjadi kapan saja. Dan menimpa siapa saja. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim." Kita telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita telah difitnah, diuji dengan kekacauan-kekacauan yang membuat orang itu bingung jamaah. Untuk melihat mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Saya mau tanya, di majelis kita nih, ada nggak orang munafik? Ibu-ibu yang keras, Masya Allah jemaah. Tapi itulah ibu-ibu jemaah. Ada nggak di majelis sini orang-orang munafik? Coba angkat tangan. Para jamaah, di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ceramah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang naik khutbah Jumat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi komandan perang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang munafik. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa tuh orang-orang munafik. Kasih tahu. Hudzaifah bin Yaman mengenal nama satu persatu orang munafik yang mereka sholat di belakang Nabi. Sholat jamaah. Tapi tampak dari pembicaraan mereka,
dari perbuatan mereka, mereka orang-orang munafik. Salah satu yang ditunjukkan oleh orang-orang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu orang-orang munafik salat di belakang Nabi, tapi mereka kalau salat itu malas-malesan dan ria, ingin dilihat, dan tidak berzikir kecuali sedikit. Dan salat yang paling berat untuk orang munafik, salat apa? Salat subuh sama salat isya. Bukan di rumah ya, di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau selesai salat subuh beliau bertanya, "Asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Asyahidun fulan?" Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah fulan ikut salat berjamaah? Apakah fulan ikut salat berjamaah?" Sahabat mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fihima." Kalau mereka tahu dengan pahala salat subuh dan isya berjamaah di masjid, la atauhuma walau habwan. Orang itu akan datang ke masjid walaupun merangkak jamaah. Kalau salat subuh dikasih hadiah 100.000 jamaah, kira-kira berapa yang datang jamaah? Insya Allah seperti sholat Jumat bahkan lebih. Antum lihat pembagian zakat yang cuma 20.000. Sampai orang rebutan, sampai diinjak-injak, berdesak-desakan. Kenapa? Mereka cuma 20.000 yang dikejar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fihima." Kalau mereka tahu dengan pahala sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, la atauhuma walau habun. Merangkak mereka datang. Tapi sayangnya kita nggak tahu. Dan orang-orang yang beriman itu beriman dengan yang gaib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fitnah itu macam-macam. Apa sih definisi fitnah? Fitnah itu sesuatu ujian, sesuatu kekacauan yang membuat kita bingung untuk menentukan sikap kita. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dan fitnah itu bisa jadi di agama seseorang. Agama yang difitnah. Nanti kita akan baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang muslim jadi kafir. Fitnah itu di harta. Tatkala orang dengan hartanya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat tuh. Amwal, harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Adalah ujian bagi kalian. Anak-anak kita. Berapa banyak orang tua yang terfitnah dengan anak. Kita lihat ibu-ibu. Kita ngomong ibu-ibu. Bapak-bapaknya dengerin. Ibu-ibu, kalau pas waktu sholat subuh, anaknya yang umur 7 tahun dibangunin nggak? Kalau waktu sholat subuh, anaknya yang umur 7 tahun dibangunin nggak? Kesian. Masih kecil Ustaz. Tapi waktu sekolah dibangunin nggak? Bangunin, bangun, diiming-iming kasih permen apa macam-macam, subhanallah. Kita terfitnah dengan anak kita yang untuk akhirat kita nomor 2 kan. Kita selalu mengatakan masih kecil. Demi Allah, pelajaran SD itu tidak akan ditanyakan nanti. Yang akan ditanyakan apa? Yang pertama ditanyakan di hari kiamat apa? Sholatnya. Dan terkadang kita terfitnah. Berapa banyak orang tua mencuri untuk anaknya, untuk istrinya. Sebagian orang berkata, Ustaz, yang menyebabkan korupsi ini sebenarnya perempuan-perempuan, Ustaz. Setuju nggak? Bapak-bapak, kalau orang laki, Ustaz, katanya, kita cukup makan selesai. Tapi ini harim-harim, mau minta yang kuning-kuning, minta ini, kata dia. Kita nggak dapat fulus kecuali dengan cara yang seperti itu. Nah, itu fitnah, itu ujian. Kita membiarkan permintaan istri kita. Anak kita minta ini, minta itu, kita selalu memberikan kepada. Itu fitnah buat kita. Bagaimana sikap kita terhadap itu? Kemudian fitnah itu terjadi juga dalam akidah seseorang. Dalam urusan sekte-sekte yang ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang zaman datangnya fitnah. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, satakunu fitan. Akan terjadi tuh nanti fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri.
Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Pada kondisi fitnah itu terjadi, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Beliau mengatakan wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan pada masa itu lebih baik daripada yang berlari. Man tasyarrafa laha tastashrifu. Barang siapa yang ingin tahu tentang fitnah itu, cari tahu, penasaran, maka fitnah itu akan makan dia. Faman wajada fiha malja'an aw ma'adan falya'ud bih. Pada masa seperti itu, ketika fitnah, beliau menjelaskan tentang fitnah pembunuhan, peperangan di antara kaum muslimin yang enggak jelas mana yang benar, siapa yang benar. Terkadang terjadi perang saudara di antara kaum muslimin. Itu termasuk fitnah. Rasul mengatakan yang mendapatkan tempat berlindung, cari tempat berlindung. Jangan ikut-ikut dengan fitnah yang terjadi. Dan jangan tertipu dengan kondisi kita. Terkadang Ustaz, kita masanya masih zen ini Ustaz. Masih belum ada fitnah tuh. Udah banyak jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bercerita, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun malam hari dalam kondisi ketakutan beliau. Ketakutan. Kemudian beliau mengatakan subhanallah, madza anzalallahu minal khazain wa madza anzala minal fitan. Beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah jalla jalaluhu. Apa yang sudah Allah turunkan dari perbendaharaan bumi ini. Apa yang sudah Allah turunkan dari fitnah-fitnah yang bakal terjadi ini. Beliau mengatakan man yuqidu sawahibal hujurat. Siapa yang membangunkan penghuni-penghuni kamar. Yang dimaksud kamar apa? Istri-istri Rasul SAW. Para jamaah, rumahnya Nabi itu disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan hujurat. Seperti kamar kos-kosan. Kecil rumah beliau alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi itu beliau mengatakan siapa yang membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Likai yusallina. Agar mereka sholat. Bangunkan tuh. Subhanallah jamaah. Berapa banyak di antara kita yang hampir tidak pernah sholat malam. Hasan al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, orang kaya. Dia ngomong, wahai Hasan al-Basri, aku ini banyak dosanya. Banyak dosanya. Hampir semua kemaksiatan pernah aku lakukan. Tapi kok aku tidak dihalangi dari rizki? Rizkiku banyak itu. Apa yang aku inginkan aku dapat. Hasan al-Basri bertanya kepada dia, hal taqumul lail? Kau bisa nggak sholat malam? Kata orang ini, la. Apa jawabnya? Kafaka an haramaka min munajati. Cukup sebagai kesengsaraan buat engkau ketika Allah mengharamkan bagi dirimu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita kalau duduk sama orang yang kita cintai, hati ini akan terasa sejuk sekali. Ketemu sama orang yang kita tunggu-tunggu, senangnya hati ini. Bagaimana tatkala kita diharamkan dari bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diharamkan dari meminta kepada Allah tatkala orang-orang tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Man yuqidu sawahibal hujurat." Siapa yang membangunkan penghuni-penghuni kamar itu, yakni istri-istri beliau. Lalu beliau mengatakan, "Rubba kasiyatin fid dunya, 'ariyatun fil akhirah." Banyak orang yang berpakaian di dunia, tapi telanjang di akhirat, jamaah. Subhanallah. Maka ingat, yang punya baju banyak, keluarkan bajunya. Sedekahkan jamaah. Moga yang kita keluarkan itu bakal jadi baju kita di akhirat nanti jamaah. Dan berapa banyak orang di dunia ini yang terkenal, tapi di akhirat nggak ada yang kenal sama dia. Berapa banyak orang yang selalu muncul di TV di muka bumi ini, yang mungkin dieluk-elukan sama orang banyak, tapi dia tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Maka jadilah orang yang tidak dikenal di muka bumi ini, tapi dikenal oleh Allah Jalla Jalaluhu. Gimana caranya, Ustaz? Banyak-banyak berzikir,
sholat malam ketika nggak ada orang ngelihat antum. Antum sendirian nih. Kita kalau beramal ada orang biasanya semangat. Karena ada dorongan ingin pujian dari fulan, dari fulana. Tapi tatkala kita sendirian, semua keluarga kita tidur. Di situ kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan diri kita. Ya Allah, nih aku hambamu ya Allah. Kenalkan diri kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala kau senang. Sehingga tatkala kau susah, Allah akan kenal sama dirimu. Iya. Antum ingat dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, apa yang terjadi dengan beliau? Di perut ikan. Apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang beliau katakan. Allah selamatkan Nabi Yunus karena apa? Laula an kana minal musabbihin. Andai kata Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang ahli bertasbih dulunya, pasti dia akan di perutnya ikan sampai hari kiamat. Maka kita perlu mengenalkan diri kita tatkala kita senang. Sehingga apabila terjadi fitnah-fitnah itu Allah akan kenal kita, Allah akan menyelamatkan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara fitnah yang besar adalah diangkatnya ilmu. Anak kayaknya minta izin mau minum nih jemaah. Bismillah. Di antara fitnah yang besar, diangkatnya ilmu. Orang jadi nggak tahu mana yang benar sama mana yang salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yataqarabuz zaman. Zaman itu akan mendekat. Apa artinya mendekat? Ada hal-hal yang dulu dilakukan berbulan-bulan, sekarang dilakukan dalam beberapa saat. Atau seminggu seperti sehari. Orang dulu kalau mau haji, berapa tahun dari Indonesia ke Mekah? Berapa bulan mungkin? Dan antum kalau tahu dulu, saudara-saudara kita dari Afrika, kalau mereka mau berhaji, mereka berhaji itu 7 tahunnya. 3 tahun jalan kaki berangkat. 3 tahun pulang jalan kaki. Setahun mereka ada di Mekah dan Madinah. Sekarang sehari nyampe. Kemudian beliau mengatakan, wa yuqbadul ilm, dan ilmu akan dicabut. Bagaimana dicabutnya ilmu? Apakah orang-orang menjadi bodoh? Bukan. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Allah itu tidak menjemput ilmu dari hatinya manusia. Tahu-tahu orang itu nggak tahu apa-apa, bukan. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Ketika udah dimatikan para ulama, nggak ada ulama, orang akan menokohkan siapa? Siapa aja. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Yang akan ditokohkan adalah orang-orang yang bodoh. Ingat, bodoh dalam konteks agama. Bisa jadi dia doktor, bisa jadi dia profesor, tapi di bidang apa? Di bidang yang berbeda. Lalu ketika dia ditanya tentang masalah agama, Masya Allah, seorang lulusan Amerika, politik umpamanya, atau ekonomi, Masya Allah berbicara tentang agama. Subhanallah, apa nggak salah? Itu yang terjadi, jamaah. Orang bertanya hukum kepada orang yang tidak tahu, maka bagaimana dia akan memfatwakan? Mereka akan ditanya dan mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka pun akan menyesatkan. Itu salah satu fitnah yang terjadi. Kemudian beliau mengatakan, wa tadharul fitan, akan muncul cobaan-cobaan, kekacauan-kekacauan. Wa yulqasyuh, dan akan dilemparkan kekikiran jamaah. Pelit orang itu. Dalam kebajikan, berapa banyak orang itu yang keluar duit 1 miliar untuk kemungkaran. Keluar 1 juta hanya untuk nonton kemaksiatan. Bayar 1 juta, 2 juta, dia keluarkan. Tapi tatkala datang kotak amal, berapa yang disumbangin? Masya Allah, cari duit kecil. Ketika nggak ada yang kecil, nggak nyumbang.
yulqasyuh. Dan kita harus benar-benar memerangi yang namanya kekikiran ini. Wa yakthurul haraj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Akan banyak al-harj. Rasul ditanya, apakah al-harj itu? Al-harj kata Rasulullah SAW, al-qatl. Banyaknya pembunuhan jemaah. Coba kita bandingkan tahun sekarang dengan 20 tahun yang lalu. Jumlah pembunuhan sekarang berapa? Dikatakan sekarang ini 2014 yang lalu, tiap hari itu 4 orang dibunuh di Indonesia. Dan pembunuhannya semakin menakutkan. Orang itu dicincang-cincang. Anak bunuh bapaknya, bapak bunuh anaknya, istri bunuh suaminya, suami bunuh istrinya. Suatu kekacauan yang membuat kita bingung. Dan antum kalau berangkat ke penjara, katanya ada yang pernah di penjara di sini. Insya Allah nggak ada. Katanya penjara itu semuanya over apa? Overdosis, overload, udah kepenuhan. Karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya tindakan kriminal. Dan itu salah satu fitnah yang terjadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang bagaimana fitnah diangkatnya ilmu. Yang orang itu berfatwa seenaknya sendiri, ngomong seenaknya sendiri, halal haram, bid'ah, sunnah, ngomong seenaknya sendiri. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? La yazalun nasu salihin mutamasikin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Orang-orang itu akan tetap di atas kebaikan. Mereka akan menjadi orang-orang soleh yang berpegang teguh dengan agama Allah selama mereka menerima ilmu dari para sahabat Nabi. Jadi ilmu diambil dari siapa? Dari sahabat Rasul SAW, dari senior-senior mereka. Wa min akabirihim fa idza atahum min asaghirihim halaku. Mereka kalau mencari ilmu dari orang-orang yang masih kecil, yang nggak ngerti apa-apa, yang sudah mulai berfatwa, maka mereka akan hancur. Maka kondisi kita tatkala kita melihat fitnah ini kembali kepada para sahabat Nabi. Ya Ustaz, tuh sahabat udah mati semuanya. Alhamdulillah. Perkataan mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di buku-buku yang sampai saat ini kita bisa melihat apa yang mereka ucapkan. Ma'asyiral muslimin. Fitnah itu ada 2. Kalau mau dikumpulkan. Syubuhat dan syahwat. Fitnah yang artinya kerancuan-kerancuan dalam beragama. Kita lihat bagaimana sekte-sekte di Indonesia ini. Orang baru dengar tentang Ahmadiyah, tahu-tahu jadi Ahmadiyah. Di Jakarta ada orang yang ngaku nabi, di Banyuwangi ada pernah yang ngaku jadi nabi. Nggak tahu di mana, ada orang ngaku jadi nabi. Di Jakarta ada yang namanya Ahmad Musaddiq, ingat. Dia ngaku sebagai Rasulullah SAW. Yang ana heran, banyak pengikutnya. Kok bisa fitnah jamaah? Orang nggak ngerti. Seorang ustadz di Jakarta pernah cerita, nanti itu tahun 2010-an ke atas atau 2000 ke atas waktu itu. Tahun 90-an dia cerita. Yang laris itu ustadz. Yang laris itu ustadz. Kenapa? Dia cerita, tatkala orang sudah mencoba semua hiburan, yang haram sudah mereka coba, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan ketenangan di hati mereka, belum dapat kebahagiaan, mereka akan cari ustadz. Dan kalau ustadznya benar, insya Allah benar. Tapi kalau ustadznya ngaku nabi, ya udah dia ikut. Ketika Lia Eden mengaku sebagai titisan Maryam, banyak pengikutnya enggak? Banyak pengikutnya. Bahkan pengikutnya itu salah satunya adalah lulusan Universitas Islam Negeri. Saya sampai bingung ketemu sama orang itu. Saya sempat ke rumahnya Lia Eden waktu di Jakarta. Sama teman-teman, ya kesanalah kita lihat di Senin waktu itu. Mau ketemu sama si perempuan itu nggak bisa ketemu. Akhirnya ketemu sama tangan kanannya. Kita diskusi sama dia. Kita ngomong, Mas, sampean itu kan lulusan dari UIN, Mas. Kok bisa ikut sama Bu Lia ini, Mas?
Apa jawaban dia? Itu pengalaman batin, kata dia. Waduh, tidak bisa diskusi sudah pengalaman batin. Betul, kita sudah nggak bisa. Dan itulah syubhat. Ketika orang melihat sesuatu yang salah, benar. Mau ngomong apa kita? Berapa banyak orang tua ya ngelihat anaknya ikut aliran-aliran yang nggak benar. Orang tuanya berusaha untuk meluruskan, nah itu salah, nah nggak bisa. Karena menurut anaknya aliran itu benar. Itulah fitnah syubhat. Adapun fitnah syahwat, jelas sekali. Syahwat-syahwat sekarang subhanallah jamaah. Kita bersyukur dengan banyaknya perempuan-perempuan yang berkerudung. Antum kalau melihat tahun 80-an, kita lihat jiddi-jiddi kita tahun 80-an itu. Kalau melihat foto-foto orang kuno itu, pakai apa mereka? Pakai sewek sama kebaya, rambutnya disanggul. Nggak ada yang pakai kerudung. Istrinya ustadz pun nggak ada yang pakai kerudung. Sekarang alhamdulillah banyak yang berkerudung. Kita bersyukur. Tapi di sisi lain banyak yang buka-bukaan jamaah. Antum kalau lihat juga dulu itu hampir nggak ada perempuan yang pakai celana. Tanyalah sama jidda-jidda kita. Nggak ada mereka mau pakai celana. Muncul pertama kali celana kulot. Yang masih lebar-lebar. Orang ketika ada itu mereka mau, oh ini kan lebar gitu kan, nggak apa-apa. Kemudian terus celana itu menjadi sempit. Sampai sekarang jadi celana pensil atau ada katanya celana kalau pakai harus pakai plastik dulu. Subhanallah. Karena nggak masuk ke badannya. Itu fitnah jamaah. Syahwat subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah, kata Nabi, yang lebih bahaya bagi kaum lelaki daripada wanita-wanita tersebut. Dan Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu besar sekali. Maka ibu-ibu, jagalah suami-suaminya dari fitnah-fitnah tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengkondisikan rumahnya. Jadikan suami itu betah di rumah. Ada sebagian suami itu kalau mau ngetuk pintu rumahnya, pikirnya mau ke rumahnya siapa anak ya? Baru kalau nggak ada lagi, baru ke rumahnya. Karena kalau sampai rumahnya ribut terus sama harimnya. Nggak selesai-selesai. Subhanallah jemaah. Usahakan, kondisikan, kesian nih suami-suaminya. Dan bapak-bapak juga harus tahu diri. Agar suami istrinya tidak terfitnah dengan tetangganya. Tidak terfitnah dengan orang-orang laki lain. Berikan kepadanya apa yang diinginkan. Itu sikap kita. Untuk menyelamatkan mereka dari fitnah syahwat itu sendiri. Dalam kondisi fitnah, jangan menunda-nunda beramal. Ada orang umur 18 tahun nggak sholat. Ente kok nggak sholli ente? Nanti umur 70-an baru mau sholli itu. Subhanallah. Siapa yang menjamin umur dia sampai 70 tahun? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Cepat-cepat kalian itu beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang tuh fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Mana panitia? Bisa dimatikan lampunya jemaah. Antum akan rasakan. Ketika kita terang sekarang, tahu-tahu mati lampu. Antum kelihatan apa? Bingung kita ini. Mau kemana, mau apa yang akan kita lakukan. Nggak tahu kita. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Cepat-cepat kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang kalau nggak ada cahaya dari Allah kita nggak bisa melihat. Kita nggak bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita nggak bisa tahu mana saudara dan mana musuh. Kita duduk di sebelah ketika malam gelap gulita gini. Di belakang kita siapa ya? Di sebelah kita siapa ya? Yang ada suara orang yang menjerit-jerit ketakutan. Beliau mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, paginya masih sholat subuh, sorenya sudah kafir. Kafir kata Rasulullah SAW.
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, sorenya mungkin ikut kajian, masih datang ke pengajian, sholat maghrib, paginya sudah kafir jamaah. Beliau mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sepotong dari dunia ini. Maka hati-hati dengan apa yang kita baca. Subhanallah, ada orang yang begitu cintanya dengan sunnah Rasul SAW, baca satu buku kecil karangannya orang-orang yang belajar di barat, langsung dia menolak sunnah Rasul SAW. Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala, dia mengarang sebuah kitab yang judulnya Al-Istishraq wal Mustashriqun, Ma lahum wa ma alaihim, tentang orang-orang orientalis. Mustafa As-Sibai, dia ketika itu sedang menulis disertasi doktoralnya, sedang kuliah dia. Dia memiliki seorang dosen profesor dari Mesir tapi lulusan Jerman. Profesor ini subhanallah, tiap hari dia jelaskan kepada muridnya, membanggakan guru-gurunya yang di Jerman, padahal gurunya itu kafir. Belajar Islam kepada orang kafir. Dia jelaskan tentang Az-Zuhri pada waktu itu. Zuhri itu adalah salah satu perawi hadis yang thiqah. Tapi kata syekhnya, Zuhri ini adalah tukang bikin hadis palsu. Dia itu menerima hadis pesanan-pesanan raja, terus dibantah. Si muridnya ini mau bantah gurunya nggak enak, bisa nggak lulus ya maaf. Si muridnya dia, Mustafa ini cari cara gimana menyadarkan gurunya. Kenapa? Gurunya yang dibaca itu, dia dengar dari gurunya yang orang kafir dari Jerman bahwasanya Ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri, dia itu orang tukang bikin hadis pesanannya raja. Akhirnya subhanallah, si murid ngomong sama gurunya, Ustadz, ana nanti malam disuruh ngisi kajian. Kalau profesor datang, ana sungguh senang nanti profesor bisa ngasih kritikan atau gimana. Senanglah profesornya datang ke kajian. Ternyata kajian yang dibahas adalah tentang Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri. Dia menjelaskan bagaimana Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri dalam pandangan ulama Islam, bukan ulama kafir. Selesai jelaskan pengajian 1 jam lebih, selesai kajian dia ngomong, untuk selanjutnya ana memohon kepada Profesor ana untuk memberikan kritikan atas apa yang ana sampaikan. Naik tuh profesor ke mimbar. Apa kata dia? Al-an araftu Zuhri. Sekarang ana baru kenal siapa itu Az-Zuhri. Karena selama ini yang dibaca adalah bukunya orang-orang kafir. Dengan pernyataan orang kafir itu objektif, nggak seperti umat Islam subjektif. Subhanallah. Kau katakan umat Islam itu subjektif karena dia Muslim, dia cinta dengan keislamannya, maka dia akan membela Islam. Sedangkan orang kafir objektif, bohong. Mereka itu mencari kesalahan Islam. Mereka itu subjektif karena mereka benci dengan Islam, mereka akan korek-korek kesalahan Islam. Maka hati-hati. Rasul mengatakan badiru bil a'mal. Sebelum datang fitnah-fitnah itu jemaah. Bisa kafir jemaah. Paginya masih Muslim. Hati-hati anak kita. Ada seorang ibu. Anak mungkin berdosa sama ibu itu. Semoga Allah merahmati dia. Dia telepon anak pak SMS. Ustaz, anak-anak ini kalau nggak salah dia katakan nggak percaya kalau Quran itu dari Allah. Bayangkan. Muslim sekolahnya di YIN. Gimana Ustaz kata dia? Kita bingung jamaah. Belajar di kuliah agama jadinya seperti itu. Karena adanya syubhat-syubhat. Buku-buku yang menjadi kewajiban mereka pelajari adalah buku-buku orang-orang kafir. Apa ada namanya hermeneutika atau macam-macam. Dan dalam kondisi seperti itu, ingat, kita berat mengamalkan Islam yang benar. Berat jemaah, nggak gampang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia satu masa yang seorang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara api. Siapa di antara kita yang bisa memegang bara api jemaah?
Kita selalu diperolok-olokkan. Subhanallah, ana ingat ketika ana di pondok, kita pakai jenggot karena jenggot sunnah Rasul SAW. Sama abah, sama ami-ami di sidang kita. Ente ada apa pakai jenggot? Subhanallah. Ana ngomong, ini sunnah Nabi. Jenggot itu buat orang-orang tua tuh. Nanti masih muda. Masya Allah. Ya. Kita sampai terkadang kita ingin berontak. Ana sampai sempat ngomong, kenapa ana yang ingin melaksanakan Islam kok ditekan seperti ini? Sholat ke masjid ditanya, ente ada apa sekarang sholat di masjid? Subhanallah jamaah. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api jamaah. Berat, dia akan dikucilkan, akan dihina. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu bermula dengan keasingan. Asing. Nabi dimusuhi oleh kaumnya. Nabi dimusuhi oleh kaumnya. Apa ada orang yang lebih baik dari Rasul SAW cara menyampaikannya? Nggak ada. Beliau dilemparin batu. Beliau diusir. Beliau bahkan mau dibantai oleh kaumnya. Al-qabid ala dinihi. Kal-qabid ala jamr. Kita lihat wanita-wanita. Ketika mereka mulai kerudungnya agak panjang sedikit, terkadang siapa yang menjadi kendalanya? Suaminya. Ente ini ikut aliran apa nih? Kerudungnya panjang-panjang. Subhanallah. Kita ikut aliran apa? Karena dia ada sebagian yang cerai gara-gara istrinya pakai kerudung panjang. Enggak, anak enggak suka. Dengan perempuan yang berkerudung panjang. Anak suka yang buka-bukaan. Bahkan ada suami-suami yang nyuruh istrinya bersolek. Anak suka kalau jalan sama harim yang Jamila itu suka. Inti buka itu kerudung supaya dilihatin orang. Anak punya istri yang cantik. Subhanallah. Terkadang berat. Terkadang seorang suaminya sudah istiqomah. Berusaha menjalankan agama dengan benar. Istrinya yang menolak. Istrinya masih ingin hura-hura macam-macam. Tapi benar apa yang disabdakan oleh Rasul SAW. Terus bagaimana? Apa pahala orang yang beramal seperti Islam yang benar seperti yang diamalkan oleh Rasul SAW pada masa fitnah? Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan al-ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Beribadah pada masa fitnah, banyaknya pembunuhan pada waktu itu, orang berpegang teguh dengan agama Allah, itu seperti hijrah kepadaku, kata Rasul SAW. Karena besarnya pahala itu dengan besarnya tantangan jamaah. Nggak mudah tantangan sekarang ini. Orang kalau mungkin di Medina itu berpegang teguh dengan agamanya mudah. Harimnya semua pakai cadar, kerudungnya rapat-rapat. Kita di Banyuwangi jamaah. Keluar rumah semuanya pakai legging. Insya Allah lihat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Semuanya yang lewat kayak gitu. Allahu Akbar. Itu fitnah berat beribadah dalam kondisi seperti itu jemaah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang beribadah pada masa fitnah itu, yang berpegang teguh dengan agamanya. Inna min waraikum ayyamas sabr, kata Rasul SAW, ayyamus subur. Di belakang kalian ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran. Butuh kita dengan kesabaran pada hari-hari itu. Beliau mengatakan lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum. Bagi orang yang berpegang teguh pada masa itu akan mendapatkan pahala 50 dari kalian. 50 dari sahabat Nabi pahalanya. Para sahabat mengatakan, ya Nabi Allah, awaminhum. Wahai Rasulullah, maksudnya bukan dari mereka. Qala bal minkum. Bukan. Mereka akan mendapatkan pahala 50 dari kalian. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Karena berat jamaah. Para sahabat masih bertemu Rasul SAW. Masih banyak sahabat-sahabat ketika itu yang mendukung mereka untuk beramal dengan sunnah-sunnah Rasul SAW. Datang masa kita sendirian. Di kampung kita sendirian, dikucilkan lagi. Maka berusahalah untuk tetap beramal dalam kondisi fitnah tersebut. Sikap kita jamaah yang pertama,
apabila mendapatkan perselisihan. Ustadz, kita ini serba bingung sekarang ini. Mana yang benar? Fulan ngomong boleh. Fulan lagi ngomong nggak boleh. Fulan ngomong bid'ah. Fulan ngomong sunnah. Mana yang kita akan ikuti? Sedangkan kita ini orang awam. Kalau disuruh ngaji kitab nggak bisa, Ustaz. Sebagian orang anak kerja dari pagi sampai sore, datang kajian mungkin sebulan sekali. Benar-benar bingung jamaah. Nonton TV ini seperti ini, nonton TV ini seperti ini. Bagaimana kondisi kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada kita jemaah. Beliau mengatakan ketika para sahabat minta nasihat, "Ya Rasulullah, ka'annaha wasiyatu muwaddi'." Ya Rasulullah, yang kau sampaikan ini sepertinya wasiat orang yang mau meninggal. Fa'ausina. Beri kami wasiat ya Rasul. Beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian mendengarkan dan taat kepada pemimpin kalian. Walaupun yang jadi pemimpin itu abdun habasyi, budak dari Habasyah yang hitam. Dalam riwayat mujadda'ul atraf, yang jari-jarinya habis. Kalian tetap harus taat. Karena biasanya orang mau taat sama pemimpin itu yang gagah, yang ganteng. Tapi kalau pemimpinnya jelek, itu anak nggak mau lah sama pemimpin kayak gini. Rasul mengatakan, kalian dengarkan dan taati. Walaupun pemimpin kalian budak hitam dari Habasyah. Masyaallah muslimin, antum belum ngantuk? Masya Allah. Kita lanjutkan. Ana lihat sebagian sudah mulai merem-merem. Ya. Mungkin itu masuk sakinah jemaah. Kan kalau datang ke majelis ilmu katanya turun sakinah. Mungkin termasuk sakinah itu ya orang terlalu khusyuk sampai nunduk-nunduk gitu ya. Baik. Beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsir. Barang siapa yang hidup setelah aku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Beliau mengatakan ikhtilafan katsira. Perselisihan yang banyak sekali. Bingung kita ini dibuat dengan perselisihan-perselisihan itu. Namun beliau tatkala menjelaskan itu, beliau memberikan solusi kepada kita. Terus gimana solusinya? Tatkala mendapatkan perselisihan, ada orang ngomong boleh, ada orang ngomong nggak boleh. Kemarin ketika acara malam tahun baru, sebagian pas Natalan juga, ada yang mengatakan boleh mengucapkan Natal, ada yang mengatakan boleh merayakan tahun baru, ada ulama lain mengatakan tidak boleh. Masyarakat awam bingung, dia akan mengikuti biasanya ustadz yang dia sukai. Dia suka sama fulan, ya sudah, anak ikut fulan. Apa katanya fulan? Beliau mengatakan tatkala kalian mendapatkan perselisihan, fulan ngomongnya beda dalam urusan agama, kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata beliau, ketika kalian mendapatkan perselisihan, maka yang kalian pegang adalah sunnahku. Bukan katanya fulan, jangan. Ente bisa perkataan ente benar, perkataan fulan juga bisa benar. Tapi yang paling benar adalah perkataan Rasulullah SAW. Sunnahnya Rasul. Fa'alaikum bisunnati. Dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Sunnahnya Abu Bakar Siddiq. Sunnahnya Umar bin Khattab. Sunnahnya Uthman bin Affan. Sunnahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika ada satu hal yang diperselisihkan, kita tanya, Nabi ngamalkan enggak? Nabi nyuruh enggak? Enggak, oke. Abu Bakar? Enggak. Umar? Enggak. Utsman? Enggak. Ali? Enggak. Ya sudah, anak enggak mau ngamalkan. Selesai. Kenapa? Ya sekarang ada perselisihan, anak bingung. Ente ngomong boleh, fulan ngomong enggak boleh. Asal anak ikut Rasul SAW, selamat. Tamassaku biha, pegang kalian. Kata Rasul, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit dengan gigi geraham kalian, itu sunnah. Dipegang dan digigit. Perumpamaan sebuah tali jamaah. Antum kalau tali dipegang, biasanya masih bisa terlepas. Tapi tali itu dipegang dan kalian gigit dengan gigi kalian.
itu tidak akan lepas kecuali gigi kita yang rompal, mati kita. Nah, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Sudahlah sunnahku, kata Rasul. Semua perkara yang baru dalam urusan agama adalah disebut bid'ah, jamaah. Maka itulah solusi ketika kita menghadapi fitnah. Tapi itu menuntut kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita ada permasalahan kita nggak tahu, Ustaz, anak kalau suruh mengaji bingung, tanya sama Ustaz, Ustaz, gimana hukumnya Ustaz? Oh, menurut anak hukumnya Ustaz, afwan Ustaz. Jangan menurut antum Ustaz. Menurut Nabi gimana? Selesai. Karena kita tahu Ustaz, anak bingung dengan perselisihan itu. Para jamaah rahimakumullah, kita semua kepingin masuk surga. Dan masuk surga itu nggak gampang, jamaah. Kalau orang ingin menjadi bupati di Banyuwangi, berapa dia harus keluar duit? Kalau orang ingin menjadi presiden di Indonesia, berapa dia harus keluar duit? Kalau ada yang dari Bali kata di sini, mana yang dari Bali? Nah, antum dari Bali. Kita kalau mau beli Pulau Bali berapa harus bayar? Enggak nih, jamaah Banyuwangi mau beli mungkin. Berapa kita harus bayar? Berapa antum harus bayar, jamaah? Mungkin antum bekerja sampai mati pun tidak akan bisa beli Pulau Bali. Bagaimana dengan tempat yang luasnya seluas langit dan bumi? Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, jamaah. Yang rumah-rumahnya terbuat dari perak dan emas, jamaah. Yang buah-buahnya subhanallah. Antum mengambil kutufu hadaniyah. Berapa antum harus keluarkan duit? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bagi orang-orang yang ingin masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Kalian mengira akan masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian bisa masuk surga? Apakah kita coba bayangkan, kita ini kira-kira masuk surga enggak, jamaah? Padahal kalian belum pernah ditimpa seperti apa yang ditimpa oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa dengan kelaparan, rasa sakit, dan mereka diuji, digoncangkan keimanan mereka. Antum tahu Nabi Zakaria? Bagaimana kisah Nabi Zakaria? Digergaji kepalanya, jemaah. Antum tahu dengan Nabi Yahya? Disembelih kepalanya, dihadiahkan kepada seorang pelacur, jemaah. Gak gampang, jemaah, masuk surga. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman itu mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu turun? Karena mereka tunggu-tunggu itu. Tapi ternyata ujian itu terus datang. Fitnah terus datang. Gak selesai-selesai. Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Tapi kita harus berusaha, berjuang. Dan semua perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Salah seorang ulama salaf mengatakan, an-na'im la yudraku bin na'im. Wa man athara ar-rahata fatathu ar-rahah. Kenikmatan surga itu tidak bisa didapat dengan berleye-leye. Ta'annas, duduk, santai, Masya Allah. Potong apa? Agar-agar, Masya Allah. Yuku, Masya Allah masuk surga kita orang. An-na'im la yudraku bin na'im, jamaah. Orang sekarang, orang tua selalu ngomong sama anaknya, nak, kalau kau mau capek sekarang, nak, jangan nanti tua kau capek, nak. Kalau sekarang kau masih muda, nak, kerja kau. Supaya apa? Supaya ketika tua, santai.
Begitu pula kenikmatan di dunia dan akhirat ini. Nggak bisa orang mendapatkan surga itu dengan tenang-tenang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bengkak kakinya jamaah. Kita sampai bengkak apanya? Perutnya. Subhanallah. Rasul SAW sholat sampai bengkak kakinya. Kita duduk makan terus. Waman asrarraha, barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat sekarang ini, ya ingat, duduk-duduk, ngobrol sana, ngobrol sini, menghabiskan waktu. Barang siapa yang utamakan istirahat sekarang, maka nggak bisa istirahat di akhirat nanti. Yang ada di sana azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ahmad pernah ditanya. Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam, mata roha?" Wahai Imam, kapan tuh istirahat? Karena dalam kehidupan dunia ini seorang mukmin nggak selesai-selesainya dengan aturan. Suruh ini, suruh itu. Seperti sabda Rasul SAW. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang yang beriman. Penjara, Nabi mengatakan penjara. Siapa yang pernah di penjara? Anak kasih hadiah. Antum tahu kalau di penjara nggak bisa apa-apa. Mau ketemu keluarga nggak boleh. Mau makan enak nggak boleh. Ya sudah, ikut aturan. Begitu pula dengan Islam. Subuh orang lagi tidur semuanya. Hayya ala shalah, ya Allah, sholli lagi, berangkat. Zuhur siang-siang udah capek-capek habis kerja. Hayya ala shalah, sholat lagi. Asar baru tidur sebentar. Hayya ala shalah, capek. Maghrib, subhanallah, baru pulang kerja, duduk di rumah, hayya ala shalah. Isya seperti itu. Kepingin ini haram, itu haram, ini nggak boleh. Ngelihat harim-harim yang cantik Ustaz, masa nggak boleh Ustaz? Nggak boleh. Betul Ustaz, iya nggak boleh memang. Dalam Islam. Ustaz, Islam ini semuanya haram. Terus yang halal apa? Banyak yang halal. Ente lihat harim ente sendiri. Halal itu. Nah, jemaah. Itu yang halal. Tapi kita lihat aturan dalam Islam itu banyak. Kita bingung terkadang. Ya memang itu aturan Islam. Ustaz, Islam itu mudah Ustaz. Naam. Innad dina yusrun. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah, tapi tetap ada aturan-aturannya. Berusahalah kita untuk mengikuti aturan-aturan itu. Ya kita capek. Dunia memang tempatnya capek. Berapa tahun? 70 tahun. 80 tahun, 100 tahun paling lama mungkin. Siapa yang ingin hidup 200 tahun jamaah? Anda rasa nggak ada lah. Kita mungkin keinginan Ustaz, Ana paling umur 70 sudah kepingin selesai Ustaz. Nah, terus kapan istirahatnya? Nggak apa-apa, 60 tahun kerja nggak apa-apa. Terus kerja. Karena nanti ada sehari yang sama dengan 1000 tahun. Kata Imam Ahmad, istirahat itu fi awwali qadamin taba'uha fil jannah. Kau akan istirahat ketika engkau meletakkan kaki pertamamu di surga, baru istirahat. Selama hidup, ya kita beramal. Tugas kita beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah itu, cepat-cepatlah beramal. Hadza wallahu a'lam shawab. Itu yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kita masuk kepada sesi kedua, mungkin sesi tanya jawab. Nah, fadhal. Bismillah. اقرأه لي بس اختر الأسئلة الطيبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bersama kajian ketika fitnah melanda. Pada sesi yang kedua ini adalah sesi tanya jawab. Sudah ada, mungkin yang masih menulis, silakan Anda menulis pertanyaan kemudian disampaikan kepada panitia. Panitia yang laki-laki menyampaikan pada panitia yang laki-laki, panitia yang wanita menyampaikan pada panitia wanita. Pertanyaan pertama Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard fala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Dalam surat Al-Hadid ayat 22. Pertanyaannya, min qabli an nabraha, apa maksud dari potongan ayat tersebut? Terima kasih.
Nah, para jamaah, fitnah yang terjadi, kerusakan yang terjadi, apa saja yang terjadi itu sudah ditentukan sebelum Allah menciptakan bumi ini. Sebelum adanya dunia ini, itu sudah ditentukan dalam Lauhil Mahfuz. Karena yang pertama Allah ciptakan adalah Al-Qalam, pena. Pena itu diperintahkan untuk uktub, kata Allah. Pena itu berkata, "Madza aktub?" Apa yang kau tulis wahai Allah SWT? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang akan terjadi terus sampai hari kiamat itu. Dengan ilmunya Allah sudah tahu dengan apa yang terjadi. Dan dengan ilmunya Allah mencatat semua itu. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Ustaz. Seorang koruptor diazab dengan disitanya semua kekayaannya oleh negara. Tapi bagi koruptor, ini ujian atau saya sedang diuji. Bagaimana menilai kalau itu azab ataukah itu ujian? Masya Allah. Itu koruptor yang ngomong itu. Nah, terkadang seorang koruptor kan berpikir, ya kita nggak ngomong koruptor, ngomong siapa saja. Kapan kita tahu bahwa kita sedang diuji atau kita sedang diadab? Gimana kita membedakan? Bagaimana bahwasanya ujian yang menimpa kita itu untuk mengangkat derajat kita atau untuk mengurangi dosa-dosa kita? Itu peringatan atau itu azab? Bagaimana membedakan? Ketahuilah, yang pertama, kalau yang diuji itu adalah orang yang bertakwa, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ujian itu datang untuk mengangkat derajat dia. Dan orang yang paling banyak ujiannya siapa? Para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi, bukan kita-kita ini nih. Orang itu diuji sesuai dengan keimanannya. Tapi kalau orang itu berbuat kemaksiatan dapat musibah, maka itu dua, azab dan peringatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada Firaun dan kaumnya, Allah tutup ayat itu dengan mengatakan la'allahum yatadarra'un, agar mereka ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kalau seorang koruptor disita hartanya, dia tahu tuh harta halal apa harta haram. Masa dia bertanya, ini ujian mungkin buat anak gitu kan? Ya. Maka dia perlu diketahui mana yang halal dan mana yang haram sehingga dia tahu kalau dia sedang melakukan dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka ingat bahwa itu azab dari Allah dan peringatan buat kita supaya kita kembali kepada Allah. Ini jangan dipraktekkan kepada orang lain. Buat diri kita. Ketika kita melihat saudara kita kena musibah, oh, ake tusone banjane mungkin gitu. Jangan, kita berarti suudzon sama dia. Tapi kalau kita yang kena musibah, ya Allah banyak dosanya aku ya Allah, ighfir. Tapi kalau fulan, husnudzon sama dia, subhanallah. Allah cinta sama fulan. Karena kita tahu hadis Rasul SAW, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Allah kalau cinta dengan hambanya, Allah akan kasih ujian. Dan berapa banyak jamaah orang yang preman diuji sama Allah kembali kepada Allah SWT. Lebih baik mana? Mantan preman sama mantan ustadz jamaah? Mantan preman. Masya Allah mantan preman. Fulan Masya Allah Ustaz, preman Ustaz. Baru sekarang taat. Alhamdulillah. Itu dengan ujian-ujian. Berapa banyak orang yang dapat hidayah dari ujian itu. Ada seorang subhanallah, seorang polisi. Dia kena ujian berat sekali karena kelakuan dia. Di Batam ceritanya, seorang polisi itu. Dia cerita bahwa dia pernah melakukan tindakan kriminal lah. Barang-barang yang seharusnya disita, tidak disita, dia menerima duit. Akhirnya ketahuan dia. Ketika dia ketahuan, dia dihukum sama atasannya. Ketika dihukum dengan atasannya, nggak boleh ketidur di rumahnya, nggak boleh ketemu istrinya. Di situ dia baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada jemaah orang-orang yang jalannya menuju hidayah itu harus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum pertanyaan ini, ingat dengan perkataan Ibnul Qayyim, dia menukil perkataan salaf, kam min dzambin au kam min ma'siyatin, berapa banyak kemaksiatan yang mengantarkan pelakunya ke surga, dan berapa banyak ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Kok bisa? Ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia diuji sama Allah, dia tobat, dia kembali kepada Allah, dia ingat terus dengan dosanya itu, maka dia terus melakukan kebaikan. Gara-gara dosa dia melakukan kebaikan, akhirnya masuk surga dia. Ada orang yang berbuat kebajikan, Masya Allah, jangan ditanya sholatnya, ibadahnya, lalu dia sombong dengan ibadahnya, ujub dengan kebajikan-kebajikannya, yang akhirnya ketaatan dia itu mengantarkan kepada neraka jemaah. Na'udzubillahi minan nar. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, ya Ustaz, hafizakallah, bagaimana cara yang baik untuk mengingatkan suami atau istri yang terkena fitnah dunia? Contoh, suami melupakan pendidikan agama untuk anak istrinya dan lebih sering menghabiskan waktu dengan teman dan gadgetnya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kayaknya suaminya hadir di sini nih yang tanya. Jamaah rahimakumullah, ingat ini berkaitan dengan urusan fitnah juga. Seorang suami itu dikasih amanah untuk menjaga keluarganya dan anak-anaknya dari apa? Dari kelaparan, dari kebodohan, dari perampok? Bukan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Seorang suami memiliki tugas yang berat. Dia diperintahkan oleh Allah untuk menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka jamaah, bukan dari lapar. Dan banyak suami yang sudah melupakan tugas dia. Maka jangan mengharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan anak dan istrinya nanti. Bagaimana dengan suami-suami seperti ini? Ada istilah di Arab itu al-hadir al-ghaib. Ada dan tiada. Gimana maksudnya? Suaminya ada di rumah, datang ke rumah, tapi istrinya di sana cuma ngeliatin si suaminya main. Ada apa? Hah? Subhanallah jamaah. Usahakan jamaah. Semua punya hak. Inna li nafsika 'alaika haqqan. Kau punya hak juga. Kau ingin istirahat, istirahat. Kau ingin ngobrol sama temanmu juga ada. Itu hakmu juga. Wa li zawjatika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak. Kau haruskan berikan hak itu. Anakmu punya hak, matamu punya hak, semua punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Seorang istri yang memiliki suami seperti ini, ingat, istri kalau ngasih tahu suaminya itu harus dengan cara memohon. Jangan bilang, bang, sini bang, duduk sini bang. Ana mau ngasih tahu ente bang ya. Masya Allah. Itu bisa bertengkar, Bi. Duduk pas lagi makan, bang boleh nggak ana ngomong bang? Minta sama dia, mohon sama dia. Dan suami ini biasanya, jangan suami, istri juga. Istri itu kalau dikasih tahu sama suaminya nggak mau. Ya bang ente bukan ustadz, ente kata dia. Iya kalau suaminya ngomong gini-gini masalah hukum, ana nggak percaya sama ente. Ana mau tanya sama ustadz. Terkadang seperti itu terjadi. Maka tolong saling memahami. Jadi istri kalau ingin memberitahu suaminya, usahakanlah dengan cara yang santun, meminta ya. Kadangkala ngomong sama suaminya, bang, aku minta dianterin kajian lah bang, katanya minta gitu kan. Biasanya harim-harim ini minta diantarkan sama suaminya kemana? Ke mall, ke pernikahan. Subhanallah. Maka sekali-kali apabila punya suami atau istri yang begitu tergila-gila dengan dunia, ajak ke kuburan jangan. Sahih. Bismillah bang, ayo bang, anak kepingin ke kuburan bang, udah lama nggak ke kuburan gitu kan. Iya termasuk tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu termasuk tudzakirul akhirah. Dan jumhur ulama membolehkan wanita untuk ziarah kubur asalkan sesuai dengan koridor-koridor syariat.
Karena perempuan juga ingin atau dia membutuhkan ingat mati jemaah. Kalau perempuan itu di rumah lihat emas, lihat ini, dia akan lupa dengan kematian. Tapi bukan mengantarkan jenazah ya, bukan. Tapi ziarah kubur, datang ke kuburan. Ketika istrinya ngomong, bang itu fulan beli villa 2M, Insya Allah. Ya, ente ikut sama ana, bismillah. Awak pakai motor tuh, berangkat ke kuburan. Dek, ini berapa M yang di sini? Dek? Lupa tuh yang 2M itu kena kuburan tuh. Iya bang, betul bang, ada apa 2M itu? Insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kabar. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ada yang pernah berkata kepada saya, ini saya membaca sesuai dengan apa yang ditulis, kalau inti memelihara jenggot karena Rasulullah SAW, berarti inti musyrik. Harusnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon tanggapan Ustaz. Masya Allah. Nah, yang apa-apa jemaah. Perlu ditanyakan ketika orang tidak mengerti. Di masa Rasulullah SAW itu, pertanyaan-pertanyaan orang-orang Badui itu kadangkala menakutkan. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan tuh kiamat? Oh, pertanyaannya kapan kiamat? Iya, kadang-kala pertanyaan mereka begitu vulgar mungkin. Kalau sekarang bertanya, bagaimana ketika kita memanjangkan jenggot karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena Rasul memerintahkannya. Dan Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasulah. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sekarang Allah memerintahkan nggak di Al-Quran untuk memelihara jenggot? Secara nas Allah tidak memerintahkan. Tapi siapa yang memerintahkan? Rasulullah SAW. Tapi Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Kenapa ente umpamanya kok sholatnya 4 rakaat? Di Al-Quran nggak ada tuh sholat 4 rakaat. Ente cari tuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada 4 rakaat sholat zuhur. Nggak ada. Ente kenapa? Ya karena Rasul SAW sholat 4 rakaat, ana sholat 4 rakaat. Dan diperintahkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti siapa? Ikuti aku, kata Nabi. Allah mengatakan ikuti Rasul SAW. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta sama kalian. Jadi kalau kita mengamalkan ini, dikarenakan Rasul memerintahkan, maka siapa yang akan cinta kepada kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik itu apa definisinya? Syirik itu memberikan hak khusus milik Allah kepada selain Allah. Itu yang disebut kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, karena kita malam ini live dari Radio Al-Hikmah Genteng, Ustaz. Ambil dari pendengar Radio Al-Hikmah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah keinginan bertaubat datang dari hidayah Allah? Nah, apakah seorang itu ingin bertobat karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya. Orang itu bisa bertobat karena Allah memberikan hidayah kepada dia. Tapi sekarang yang bagi Allah kita serahkan kepada Allah. Apa tugas kita? Karena banyak orang umpamanya azan, nggak ke masjid. Ana belum dapat hidayah. Terus gimana? Ya nanti kalau ana dapat hidayah ana berangkat kayak ente. Cuma sekarang belum dapat hidayah gitu orang. Hidayah itu didatengin jamaah. Dipinta. Kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha tuh mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mencari keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti kata Allah kita akan kasih dia petunjuk di jalan kita. Hidayah Allah itu sudah datang. Panggilan hayya 'alas shalah, panggilan untuk bertobat. Cuma terkadang hati kita belum bisa menerima. Berusahalah. Kita berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang subhanallah, dia nggak bisa berhenti dari kemaksiatan.
Terus dia berdoa, ya Allah jauhkan aku dari kemaksiatan ini. Allah akan kasih. Dan antum tahu dengan kisah perempuan pelacur yang ngasih minum anjing. Pelacur ngasih minum anjing. Kemudian Allah menerima taubatnya. Allah bersyukur kepada dia. Dia beramal. Perempuan ini melakukan satu amalan. Yang amalan itu penuh dengan keikhlasan. Bayangkan di padang pasir nggak ada yang ngeliat. Dia sama anjing. Kalau dia berbuat baik sama manusia, mungkin manusia ini akan ngomong, akan cerita sama teman-temannya. Fulan pernah bantu ana. Tapi dia berbuat baik kepada siapa? Kepada anjing. Yang anjing itu tidak pernah akan bercerita kepada manusia. Tapi Allah melihat keikhlasan perempuan ini. Dan ada usaha perempuan itu. Maka Allah menerima taubat dia dan mengampuni dia. Wallahu a'lam bishawab. Naam, fadhal. Baik, pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasan singkat tentang ISIS. Soalnya saya punya teman-teman tidak sedikit yang pro terhadap ISIS. Nah, barakallahu fiik. Ini salah satu fitnah yang terjadi. Adanya ISIS yang akhirnya orang bingung. Ustadz, benar apa salah tuh ISIS? Beritanya dari fulan, mereka mengatakan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari fulan katanya mereka membantai orang-orang Islam yang nggak mau bergabung dengan mereka. Bahkan mereka melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak taat kepada mereka dengan begitu brutalnya. Mana yang benar? Dalam kondisi seperti ini jamaah, kita kembali kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita melihat kepada fatwa-fatwa para ulama yang ada di sana, yang ada di Irak, yang ada di Suriah, yang mereka tahu benar. Dan kita tahu mereka ulama sebelum adanya ISIS. Mereka itu ulama sebelum adanya ISIS. Bagaimana pendapat mereka tentang ISIS ini? Dan kalau kita melihat fatwa-fatwa para ulama, yang mereka adalah ulama, mereka melihat ISIS ini ya salah satu pergerakan yang sudah ditunggangi oleh berbagai macam maslahat. Bahkan Syekh Sa'ad Ats-Tsatri mengatakan ISIS ini termasuk tunggangannya partai Ba'ath. Partainya Saddam Hussein dahulu, perwira-perwira tinggi itu ingin mengembalikan kejayaan mereka. Siapa yang ditunggangin? Mereka menggunakan ISIS. Sebagian masyayikh, tidak boleh kita mendoakan ISIS kecuali dengan memohonkan kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah jamaah. Maka itulah penjelasan dari para ulama kita. Kita nggak tahu, kalau kita ngelihat internet, beritanya ada dua. Ya kita tanya kepada para ulama. Yang ana tahu dari fatwa-fatwa ulama yang tahu dengan ISIS, yang ada di sana, melihat tindakan-tindakan ISIS itu, mereka ditunggangin oleh kepentingan-kepentingan ya orang-orang selain Islam juga, salah satunya untuk menjelek-jelekkan Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat ana. Kalau ana salah, wallahu a'lam bishawab. Naam, fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan ana, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk terus mendapatkan hidayah Allah agar kita harus berada di jalan Allah dan dijauhkan dari fitnah-fitnah? Tentunya selain dengan berdoa. Syukran. Naam, barakallahu fiik. Apa saja hal-hal yang harus kita lakukan agar kita istiqamah di atas hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tadi berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Yang kedua, nuntut ilmu. Berapa banyak orang yang nggak ngerti, ketika mengerti dia tinggalkan perbuatan itu. Orang nggak ngerti, melakukan perbuatan dosa selama ini. Lalu ada yang ngasih tahu, yang kau lakukan ini nggak benar. Masa? Betul nih hadisnya. Oh sudah, anak akan meninggalkan. Jadi menuntut ilmu ini termasuk faktor orang itu mendapatkan hidayah. Kalau nggak pernah belajar, dia nggak akan pernah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, teman. Cari teman baik. Kita kalau kumpulannya orang-orang yang main gaple. Ketika azan, apa kira-kira diajak ke masjid jemaah? Main gaple. Terus sampai subuh kadang-kala mereka. Carilah teman. Karena as-sahibu sahib. Dan berapa banyak teman-teman yang menyesal karena bersahiban dengan fulan. Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata lam attakhid fulanan khalila. Andai kata aku enggak berteman dengan fulan, tapi selesai hari kiamat. Maka pilihlah teman-teman yang mengajak kepada Allah. Teman-teman yang selalu mengingatkan.
Kata diriwayatkan dari Nabi Dawud alaihi salam, beliau mengatakan ta'awwad min sadiqin idza dzakarta lam yu'inka wa idza nasita lam yudzakkirka. Kau berlindunglah dari teman buruk yang kalau kau butuh sesuatu dia diam. Terkadang ada sahib-sahib kita ngomong ana perlu gini, waduh alafu ana nggak punya ini itu. Ada teman-teman kayak gitu. Dan kalau kau lupa dia tidak pernah mengingatkanmu. Kita melakukan dosa, teman kita diam. Maka jangan cari teman seperti itu. Kemudian yang keempat, qiraatul Quran jamaah. Karena Al-Quran itu kata Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu hidayah. Ada orang yang nggak pernah baca Al-Quranul Karim. Kerjanya baca buku-buku yang nggak bermanfaat. Yang membuat keimanan dia untuk Qurannya setahun sekali dibaca, Ramadan. Baru dia baca. Usahakan baca Quran tiap hari. Pegang Al-Qurannya. Paling tidak 1 ayat. Buka tuh Al-Quranul Karim. Hari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza waqa'atil waqi'ah. Alhamdulillah. Taruh. Tapi tiap hari jemaah. Tiap hari. Karena ada orang yang mungkin seminggu dia nggak pernah pegang Al-Quran. Lewat seminggu Quran nggak pernah dibuka sama dia. Padahal itu loh kitab hidayah. Mau cari hidayah itu kitabnya. Mau cari di mana lagi? Kemudian yang kelima, zikrullah tabaraka wa ta'ala. Karena dengan banyak berzikir, setan itu akan menjauh dari kita. Dan yang keempat, kembali kepada ulama ketika ada masalah. Karena biasanya anak-anak muda itu lebih mengutamakan apa? Emosi, semangat. Karena memang sedikit pengalaman, maka tanyalah kepada ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sebelumnya kita mohon maaf pada para pendengar karena pertanyaan dibatasi, kita hanya membatasi beberapa pertanyaan. Ini ada masih 3 Ustaz. Siap. Yang lainnya mudah-mudahan Ustaz Syafiq datang lagi kembali bisa menjawab pertanyaan Anda semua. Kemudian pertanyaannya adalah, istri dan anak adalah fitnah. Apa semua permintaan anak atau istri wajib kita penuhi? Terima kasih. Gimana cemang kalau wajib mah bahaya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa hak istri kita? Apa kewajiban suami terhadap istrinya? Dan Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti kewajiban dia. Dengan cara yang santun sama. Dia punya hak dan punya kewajiban yang setara. Rasul ditanya, apa hak istri itu? Antut imaha idza ta'imta. Kau kasih makan dia kalau kau makan. Wa antaksuha idza tasait. Kalau kau beli baju, ya belikan baju buat dia. Kemudian beliau mengatakan, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan engkau memukul wajah istrimu dan jangan menjelek-jelekkan istri. Biasanya banyak suami, ya mudah-mudahan kita dapat hidayah semuanya ya. Dia sering melihat menjelek-jelekkan istrinya. Istrinya karena mungkin udah gemuk ya. Udah Masya Allah. Gemrot sini nih. Masya Allah. Jangan jelek kau seperti ini. Kadang-kala menjelekkan bukan cuma istrinya, keluarga istrinya. Kayak gini, abis-abisan. Jangan, itu hak istri kita. Terus permintaan istri gimana? Kalau kau mampu dan mereka membutuhkan, beri. Dan tidak semua yang diminta wajib kita turuti. Karena anak-anak kita itu tidak tahu dengan maslahat. Dia masih anak-anak. Dia minta, abah, anak minta mobil, mamanya. Nah, lihat, nak, kau belum butuh mobil, nak. Kau cukuplah naik motor, gitu kan. Masih belum butuh mobil. Nanti kalau kau butuh, abah belikan. Kadang-kala ada anaknya yang minta HP. Buat apa nak HP? Oh, sohib semua udah pakai yang besar-besar, kata dia. Anak masa pakai yang kecil, kata dia. Minta yang besar. Lihat maslahat. Orang tua itu tugasnya mengarahkan. Dan ingat, suami itu harus dekat sama istrinya. Supaya dia bisa masuk ke hati istrinya. Ketika dia ngobrol, kalau istri kita itu tahu kita cinta sama dia, cukup. Dia tahu kita cinta sama dia, insya Allah kita ngomong didengerin jemaah.
Tapi kalau istri kita itu tahu kita nggak perhatian sama dia, maka tatkala kita ngomong pun kita tidak akan didengarkan. Khususkan waktu untuk mendengarkan isi hati dia. Dia ngomong, bang aku kepingin ini, kepingin itu. Setelah dia ngomong jangan diputus. Selesai, dia ngomong udah deh, udah. Insya Allah lah, mudah-mudahan kalau ada rezeki abang kasih. Selesai. Nggak usah didebat, wah kan kayak gitu main, nggak butuh, nggak penting gitu kan. Sudah istri itu dikasih janji kayak gitu aja, insya Allah tidurnya enak tuh. 6 jamaah. Jadi berusaha lah. Nanti istri berapa minggu lagi bang, janjinya gimana bang? Ya belum dapet deh, insya Allah lah kalau ada gitu kan. Tapi tetap bersabar, katanya sabar gitu kan, insya Allah. Tapi tetap suami ini kalau dia tidak bisa memenuhi keinginan istrinya dari sisi dunia, berikan cinta kepada dia yang lebih. Karena apa? Istri itu suka sama dunia. Banyak terjadi perceraian gara-gara ekonomi. Ya karena suaminya penghasilan sedikit, ya mulailah ribut-ribut seperti itu. Si suami udah penghasilan sedikit, kerjanya marah-marah terus di rumah. Kita lihat, ya Allah bang, ente kayak gini bang. Mimpi apa nak dapat suami kayak ente gitu kan? Masya Allah. Seperti itu. Ya berusaha lah. Kalau ini istrinya memang cinta sama kepingin itu, kita nggak bisa ngasih, berikan cinta kepada dia, perhatian yang lebih. Kita nggak bisa beli apa aja? Belikan yang kuning, mamanya, cari yang putih. Berangkat antum cari aksesoris, Bismillah, bungkus yang bagus. Afwan deh, aku nggak bisa beli lebih dari ini. Insya Allah kalau dibungkus dengan cinta, bukan dengan kertas, akan diterima jemaah. Dan anak-anak kita lihat kebutuhan dia. Kebutuhan dia lihat, kalau memang dia membutuhkan, berikan, kalau tidak, ditunda. Dan banyak orang tua yang merasa kaya dan bisa memberikan kebutuhan anaknya. Dia kasih, Ustaz, anak punya Ustaz. Akhirnya anaknya tidak menjadi apa-apa. Karena terlalu dimanja itu anak. Antum tahu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau bisa menjadi orang terhormat di Mesir itu. Dibuang dulu jamaah. Dibuang, dijual, dipenjara. Perjalanan itu yang membuat orang ditempa untuk menjadi seorang lelaki. Tapi kalau semua yang diminta dikasih terus, jadi apa anak kita? Ada masalah, laporan ke orang tuanya, suruh dia hadapin. Nah, kau sudah besar, kau hadapin. Kau keluar rumah nggak nangis, masuk rumah nggak nangis juga. Abang nggak pingin kau nangis juga. Diajarin itu anak. Jangan karena kita cinta sama dia, siapa yang mukul kau? Mana orangnya? Subhanallah, akhirnya anak kita nggak bisa apa-apa. Dan itu kesalahan kita jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan atau dihindari oleh anak-anak muda untuk bisa sukses dunia akhirat dari fitnah? Masya Allah. Untuk anak-anak muda nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian sudah mampu menikah, cepat menikah. Tuh. Terkadang banyak anak muda itu mau menikah nunggu sukses. Ustaz, anak belum punya kerjaan tetap, Ustaz. Nggak apa-apa. Yang penting tetap bekerja. Nah, nggak harus orang menikah itu punya pekerjaan tetap, nggak ada syariatnya. Tapi syariatnya orang itu harus tetap bekerja. Karena dia punya kewajiban untuk memberi nafkah. Menikah itu salah satu kunci kesuksesan seseorang. Ketika dia berusaha di masa fitnah, jamaah, masa ini masa fitnah sekarang. Antum kalau ngelihat, tinggal sedikit tuh mungkin perempuan-perempuan di sekolah-sekolah yang perawan jamaah. Karena fitnahnya Allahu Akbar jamaah. Sampai dikatakan na'udzubillah min dzalik. Di mana? Di Surabaya apa? Seorang perempuan yang anak SMP yang jadi mucikari. Anak SMP jual teman-temannya jadi mucikari. Na'udzubillah min dzalik. Maka berusaha yang pertama kita cepat-cepat menikah demi untuk menjaga keimanan kita, menjaga pandangan mata kita. Yang kedua, jangan jauh dari majelis ilmu. Kita bekerja tapi tetap ada kontrol buat kita.
Karena antum bisa bayangkan, ada anak SMA 3 tahun nggak pernah ke majelis ilmu. 3 tahun. Gimana kondisi dia? Maka tetap bagaimana kita orang tua nak, abah minta kau nak seminggu sekali datang kajian. Seminggu sekali. Kau mau main bola, main apa nggak apa-apa, tapi seminggu sekali datang kajian. Minta sama anaknya. Karena demi menyelamatkan dia, jamaah. Kemudian yang ketiga, agar kita sukses dunia akhirat, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Tuh anak-anak muda ya semuanya ya. Supaya kita bisa istiqamah, tetap zikir itu jangan pernah berhenti, jamaah. Zikir itu jangan pernah berhenti. Insya Allah dengan seperti itu, dengan kita dekat dengan para ulama, datang kajian, menjauhi tempat-tempat maksiat, kemudian kalau ngelihat di internet dibaca yang bermanfaat, jangan mau cari tahu ini gimana sih pendapatnya, ini pendapat itu, janganlah. Kita ini lemah, ilmu kita, hati kita juga lemah, terkadang termakan dengan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan terakhir, mohon dijelaskan yang dimaksud dengan fitnah Masihid Dajjal. Syukran. Masya Allah, ini kajian khusus ini jemaah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir itu senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Beliau bilang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masih Dajjal. Masih Dajjal, dia adalah seseorang yang akan datang di akhir masa, di mana dia awalnya mengaku sebagai seorang nabi, seorang raja, seorang nabi, akhirnya dia mengaku sebagai seorang Tuhan, yang dia memiliki perawakan, rambutnya keriting katanya, kemudian matanya picek, bukan matanya satu di tengah jamaah ya, bukan. Kadang-kadang ada orang menggambarkan Masih Dajjal itu matanya di tengah, bukan, matanya dua, tapi yang satu picek, yang satu juga rusak matanya. Dia adalah fitnah yang terbesar sepanjang masa, karena dia mengaku Tuhan nanti di akhir masa, dan dia bisa menghidupkan yang mati. Ya jin yang hidup ya, ketika ada orang tanya minta dihidupkan, orang tuanya dihidupkan, jin berwujud seperti orang tuanya. Dia minta kepada tanah-tanah untuk mengeluarkan harta karun, keluar tuh harta karunnya, dan dia akan menyesatkan banyak manusia. Kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan dia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apa sikap kita sekarang menanti kedatangan Masih Dajjal? Berdoa setiap akhir sholat agar terhindar dari fitnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ana mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila yang ana sampaikan salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.